Setelah melaksanakan kegiatan observasi, asistensi mengajar, dan praktik mengajar terbimbing, saya menyimpulkan peserta didik kelas 11.5 di SMA Negeri 26 Jakarta memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, mereka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah ke atas. Kemudian yang kedua, mereka telah terbiasa menggunakan teknologi digital. Mereka mahir menggunakan pet simulation, quizzes, mengedit foto, mengedit video, dan platform edukasi lainnya. Yang ketiga, mereka aktif saat pembelajaran, fokus, dan antusias mengikuti pembelajaran. Namun itu bersifat sementara. Mereka cepat merasa bosan dan mengantuk di tengah pembelajaran. Terakhir, pengondisian siswa itu cukup memakan waktu karena pelajaran fisika dijadwalkan setelah jam istirahat. Waktu istirahat pun cukup singkat, hanya 15 menit. Mereka merasa kurang sehingga saat bel masuk berbunyi, banyak di antara mereka masih makan dan minum. Berikut adalah aspek-aspek yang akan saya modifikasi dari RPP yang digunakan oleh guru pamong fisika di SMAN 26 Jakarta dengan topik penerapan hukum Newton. Babnya adalah dinamika gerak, dan ini adalah pertemuan kedua, RPP untuk pertemuan kedua ya. Jadi yang pertama, tidak ada asesmen diagnostik ya pada RPP kali ini. Kemudian yang kedua, belum mengintegrasikan teknologi digital pada proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tidak ada alokasi waktu untuk setiap kegiatan. Yang keempat, instrumen asesmen formatif tidak lengkap. Kemudian yang kelima, tidak ada ice breaking untuk menjaga semangat siswa. Kemudian yang keenam, tidak ada asesmen sumatif pada RPP penerapan hukum Newton. Dengan demikian, saya memodifikasi RPP sebagai berikut. Yang pertama, saya mengadakan asesmen diagnostik berupa tes tulis berbasis quizzes. Kemudian, saya juga mencoba mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi digital berupa pet simulation dan video pembelajaran. Yang ketiga, saya tambahkan alokasi waktu untuk setiap kegiatan. Kemudian yang keempat, asesmen formatif itu berupa tes tulis, kemudian soal dibuat oleh guru, dan lengkap dengan instrumen penilaiannya. Kemudian yang kelima, ada ice breaking untuk menjaga semangat belajar siswa. Dan yang keenam, ada asesmen sumatif berupa proyek, dan ini mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi karena siswa dibebaskan untuk memilih bentuk karya seperti apa yang ingin mereka buat. Pada rencana pembelajaran sebelumnya, asesmen diagnostik hanya diberikan pada pertemuan pertama, sedangkan penerapan hukum Newton ini di pertemuan kedua. Menurut saya, asesmen diagnostik ini penting di setiap pertemuan agar guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi sebelumnya. Hal ini membantu guru memastikan seluruh siswa memiliki kemampuan prasyarat sebelum menerima materi baru, sehingga pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif. Saya memodifikasi RPP dengan menambahkan asesmen diagnostik sebelum memulai pembelajaran untuk memastikan kesiapan siswa, baik secara fisik maupun psikologis. Asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan dengan menanyakan kabar dan suasana hati siswa, serta memberi waktu tambahan bagi mereka yang belum selesai mengkonsumsi makanan dan minuman, jajanan, dan bekalnya. Selain itu, saya juga menambahkan asesmen diagnostik aspek kognitif melalui quizzes untuk memastikan pemahaman mereka tentang materi sebelumnya, yaitu hukum Newton dan juga macam-macam gaya. Hasilnya ini dapat dilihat secara langsung dan pembahasan diberikan secara singkat jika jawaban mayoritas dari siswa itu benar, dan akan diberikan penjelasan yang lebih rinci dan waktunya lebih lama ketika banyak siswa yang menjawab salah. Pada RPP sebelumnya, guru belum mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik di kelas ini telah mahir dalam menggunakan teknologi digital dan mayoritas berasal dari keluarga dengan kondisi menengah ke atas, sehingga mereka memiliki akses ke perangkat yang dibutuhkan. Kemudian, saya yakin bahwa integrasi teknologi ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, membuat materi lebih menarik dan juga lebih relevan bagi mereka. Dengan demikian, saya memodifikasi RPP dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pembelajaran. Pertama, saya menggunakan quizzes sebagai asesmen diagnostik untuk mengevaluasi pemahaman awal siswa.
Kemudian yang kedua, eksperimen virtual dilakukan menggunakan perangkat lunak pet simulation, memungkinkan siswa mempelajari konsep dengan simulasi langsung. Ketiga, saya menambahkan video pembelajaran sebagai media pendukung untuk menampilkan fenomena kehidupan sehari-hari yang relevan dan dapat dianalisis menggunakan hukum Newton, sehingga pembelajaran bisa lebih kontekstual dan menarik bagi siswa. Pada RPP sebelumnya, guru tidak menetapkan alokasi waktu untuk setiap kegiatan. Guru diberikan kebebasan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas sesuai dengan kondisi kelas dan juga peserta didiknya. Namun, menurut saya, alokasi waktu yang terstruktur sangat penting untuk memastikan kelancaran pembelajaran dan agar semua kegiatan dapat terlaksana dalam pertemuan tersebut. Dengan adanya alokasi waktu, proses pembelajaran menjadi lebih teratur dan setiap tahap bisa berlangsung efektif sesuai dengan rencana. Dengan demikian, saya menambahkan alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam RPP. Misalnya, kegiatan pendahuluan dirancang untuk berlangsung selama 5 menit, sementara asesmen awal dialokasikan selama 15 menit. Penetapan waktu ini membantu menjaga kelancaran proses pembelajaran dan memastikan seluruh kegiatan bisa diselesaikan tepat waktu dalam satu pertemuan. Pada RPP sebelumnya, instrumen asesmen formatif kurang lengkap. Soal diambil dari buku tanpa ada pemilihan soal sesuai dengan materi. Kemudian tidak disertai kunci jawaban dan pembahasan, serta rubrik penilaian juga bersifat umum untuk semua soal. Sebaiknya guru menyusun atau memilih soal formatif yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kunci jawaban dan pembahasannya juga perlu disiapkan agar proses koreksi lebih akurat. Terakhir, sebaiknya guru membuat rubrik penilaian khusus untuk setiap asesmen guna mendapatkan gambaran perkembangan belajar siswa yang lebih tepat. Dengan demikian, saya melengkapi instrumen asesmen formatif dalam RPP sebagai berikut. Yang pertama, saya membuat soal yang spesifik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kedua, saya menyertakan kunci jawaban beserta pembahasannya untuk memudahkan koreksi dan menjaga objektivitas penilaian. Kemudian yang ketiga, saya menyusun rubrik penilaian lengkap dengan konversi nilainya. Selain itu, saya juga menambahkan asesmen non-kognitif dengan mengobservasi keterlibatan dan kerjasama siswa selama diskusi, serta menyusun rubrik khusus untuk aspek ini. Langkah ini bertujuan memperoleh gambaran perkembangan belajar siswa yang menyeluruh dan juga objektif. Pada RPP sebelumnya, tidak ada sesi ice breaking di tengah pembelajaran. Menurut saya, mengingat karakter peserta didik yang mudah bosan dan mengantuk, ice breaking sangat perlu diterapkan untuk menjaga semangat dan fokus mereka. Dengan menyisipkan aktivitas ringan di sela-sela pembelajaran, siswa akan tetap terlibat dan lebih siap untuk melanjutkan materi dengan antusias dan konsentrasi yang lebih baik. Dengan demikian, saya menambahkan kegiatan ice breaking berjudul menebak gambar dengan menampilkan gambar-gambar lucu dan tak biasa pada proyektor. Gambar-gambar ini dimaksudkan untuk menciptakan tawa dan ada juga gambar gabungan yang menyusun kata atau kalimat sehingga menarik perhatian siswa. Aktivitas ini membantu siswa untuk kembali fokus setelah sesi pembelajaran yang intens. Saya yakin dengan ice breaking, semangat dan fokus mereka bisa pulih kembali sehingga pembelajaran berjalan lebih efektif dan juga menyenangkan. Pada RPP sebelumnya, asesmen sumatif hanya diadakan pada akhir bab dinamika gerak. Menurut saya, ada materi penting yang perlu dikuasai siswa, seperti penerapan hukum Newton. Materi ini sangat esensial karena akan membantu siswa memahami konsep kesetimbangan benda tegar di pelajaran selanjutnya dan berkaitan erat juga dengan kehidupan sehari-hari. Dengan melaksanakan asesmen sumatif berbasis proyek, siswa dapat mengalami pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna, serta memastikan mereka benar-benar memahami materi sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Dengan demikian, saya menambahkan asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran pada pertemuan ini. Asesmen ini berbasis proyek yang dikerjakan secara berkelompok, di mana siswa diberikan kebebasan untuk menentukan jenis karya yang ingin mereka buat, seperti video, poster, atau alat peraga.
Pendekatan ini mencerminkan integrasi pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka sesuai dengan potensi dan minat belajar masing-masing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa secara keseluruhan.